Mohon maaf banget nih, aku udah nggak upload 1 bulan. Ya nggak sih? 1 bulan kan ya aku nggak upload. Nah, sekarang aku kembali lagi mengupload video. Berhubung kemarin-kemarin aku nggak sempat bikin video, dikarenakan udah new normal nih. Akhirnya ya gitu, karena new normal pekerjaan aku juga balik. Dan akhirnya aku harus mengurus pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan itu amat sangat sibuk sekali. Kali ini aku bakal ngomongin soal mukaku yang jerawatan. Ya, dulu aku sempat bener-bener frustasi banget sama yang namanya jerawat. Jadi, awalnya aku punya muka yang bener-bener mulus banget, putih. Mukanya tuh pokoknya aku punya muka yang gimana ya? Kayak putih aja gitu, jarang, nggak pernah beruntusan, terus kayak nggak pernah jerawatan. Cerita tentang acneku, tentang jerawatku gitu. Nah, jadi pas masuk awal SMA tuh aku punya muka yang kusam gitu, kusam, terus juga jerawatan, beruntusan. Itu kayak jerawatan tuh emang munculnya cuma 1, 2 gitu, nggak banyak banget, nggak sampai bejibun banget. Akhirnya setelah itu udah tuh aku menjalani hidup aku dengan penuh jerawat itu, muka aku dengan penuh kusam itu kan. After dari situ kelas 3 kan aku udah mulai kayak merawat diri lah gitu, udah mulai kenal skincare, udah mulai kayak kenal apapun itu tentang produk-produk dokter. Akhirnya aku ke dokter karena mungkin kataku ya udahlah, emang udah harus ke dokter gitu kan. Akhirnya aku ke dokter kulit tuh, aku berobat, akhirnya muka aku mulus tuh, mulus. Aku kuliah biasa gitu kan, dan tempat kuliah aku itu emang cuacanya panas banget, bener-bener panas, dan itu kena muka tuh kayak mulai breakout lagi, dan muka aku separah itu. Dan ini parah banget muka aku kayak gitu. Dan awal-awal kuliah tuh aku belum separah itu, tapi setelah mungkin aku berhenti kan si obat dokternya, dan itu sebenarnya kayak gitu parah banget, kayak pokoknya parah banget ya, udah nggak bisa diinin. Sampai aku wisuda tuh, sampai aku lulus kuliah pun masih kayak gitu, mukaku bener-bener kayak udah deh gitu, kayak ayo deh udah pasrah aja gitu, toh itu muka gue gitu, mau apa lagi, gue harus bersyukur kan. Akhirnya orang-orang bilang, lu jorok banget sih, lu nggak pernah ini kali, nggak pernah cuci muka sebelum tidur. Sebenarnya itu nggak kayak gitu, aku rajin banget. Bahkan aku sampai, salahnya aku itu, aku cuci muka sampai bahkan pernah 3 kali dalam 1 hari. Itu salah banget kan, sampai katanya pakai pencuci muka ini, pakai pencuci muka itu. Dan akhirnya aku udah frustasi lagi karena emang udah parah banget. Akhirnya aku ke dokter tuh, salah satu dokter di Jakarta yang terkenal, ke inisial dokternya Kak. Akhirnya ke situ aku dikasih obat, kayak obatnya warna hitam gitu, terus aku konsumsi. Muka aku bener-bener kering parah, terus akhirnya setelah itu bibir aku juga kering parah, bibir aku kayak ngelotek itu loh, ini ngelotek, terus akhirnya udah ngelotek kayak gitu, aku kayak udah stop gitu. Dan teman-teman aku pun bilang, muka lu kayak megar-megar gitu, megar nggak sih, kayak ngelupas gitu, lebih baik lu stop gitu. Dan akhirnya aku stop kan dari situ. Nah, setelah aku stop dokter itu breakout lagi, itu benar-benar parah banget. Di sini pasti tuh aku jerawatan tuh sekitar sini, pokoknya kayak gitu deh. Nah, dokter itu aku stop, dan menurut aku oh ya nggak mungkin deh gue konsumsi obat terus gitu, karena itu obatnya tuh kayaknya bukan herbal deh. Iya, bukan herbal kan obatnya. Terus banyak juga yang aku baca-baca, itu obatnya bisa bikin kering rahim karena kayak gitu kan. Terus akhirnya aku stop, stop banget di situ. Dan habis itu udah langsung lagi jerawatan lagi. Setelah aku berhenti di dokter tersebut, dokter Jakarta inisial K tersebut, aku mulai kayak muncul lagi tuh jerawat aku, kayak ya udahlah pokoknya intinya muncul terus menerus, pokoknya lebih parah lagi, lebih parah dari yang sebelumnya itu. Karena kan emang kata dokternya, kamu nanti sampai Februari ya konsumsi ini, nanti kamu akan mulus gitu, nggak akan baik lagi. Dan aku udah lakuin itu lebih dari Februari, entah ya, tapi nggak, maksudnya bukan aku menyamakan yang lain tuh banyak banget, pasti banyak banget yang berhasil, tapi kalau aku nggak berhasil. Akhirnya udah kayak gitu, udah tuh aku kayak gitu. Akhirnya aku bingung kan, dunia apa ya, kok bingung banget sih, kok gue kayak tua banget, muka gue tuh kayak berkerut gitu, sekitar sini berkerut. Pokoknya beberapa bulan terakhir lah gitu, aku mulai tuh buka lagi Instagram beberapa bulan terakhir ini, dan aku menemukan satu iklan kayak minuman kolagen gitu ya. Aku pakai ini nih, kelihatan gak sih? Nah, aku pakai Biote ini. Nah, si Biote ini
di iklannya tersebut, sebelum aku beli aku lihat iklan itu. Di iklan tersebut dia mengklaim bahwa bisa nyembuhin bekas-bekas jerawat, karena aku sebelumnya udah frustasi banget sama jerawat. Dan itu aku beli ini itu aku beli, terus aku konsumsi. 1 kardus emang bikin mukaku cerah, terus 2 kardus emang bekas jerawat aku juga memudar. Terus emang aku juga dibarengi dengan vitamin lainnya. Aku juga beli Kalbe, botolnya nggak tahu di mana, pokoknya aku udah nggak konsumsi itu deh. Udah aku konsumsi ini sampai total 7 dus. Aku baru kayak ngerasain, oh efeknya si minuman kolagen ini tuh kayak gini gitu. Kayak aku tuh nggak mungkin ketergantungan dalam konsumsi gitu. Kayak dalamnya tubuh aku pun aku nggak mungkin ketergantungan terus gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk minum kolagen ini. Kolagen tuh kayak, nanti kalian bisa dilihat iklannya gitu. Ini aku beli sendiri, bener beli 1 boxnya itu 350.000. Nah setelah aku minum itu emang rambut nggak rontok. Terus aku juga yang biasanya sering banget flu, aku nggak flu. Terus si kerutan ini aku tuh nggak hilang sih, kayak kurang aja gitu, kayak gimana ya, kayak mengurangi kerutan aku. Terus nah udah tuh aku konsumsi sebanyak 7 dus. Emang efek banget, jadi lebih lembab kayak gitu, pokoknya emang efek banget. Dan setelah itu aku berhenti karena menurut aku aduh gila, kalau misalkan aku tetap konsumsi ini tuh uang aku bakal ludes abis kan. Nah setelah selain aku minum biote dan vitamin yang Kalbe yang pure skin itu, aku juga skincare-nya ganti tuh semuanya tuh. Yang dokter aku buang-buangin karena aku mikir gak, aku nggak mungkin deh dokter lagi kan. Akhirnya aku ini pencuci mukanya aku ganti sama ini di Body Shop yang vitamin E, yang varian vitamin E. Aku pakainya pagi pas bangun tidur, aku pakai pas mau pergi gitu. Kayak udah bangun tidur pokoknya aku cuci muka gitu, harus bersihnya gitu. Aku cuci muka pakai ini tuh kayak lembut gitu ya, lembut. Terus juga ya ringan banget lah, teksturnya bener-bener ringan. Kalian wajib coba ini, kalau aku cocok ini juga. Kayak misalkan kalian punya beruntusan tuh kayak ya udah gitu, kayak aman aja gitu, ringan aja buat beruntusan lain. Jatuh. Nah ini pencuci mukanya. Nah selain pencuci muka, ini yang the Laneige yang peeling mask, kelihatan gak sih? Nah ini the best banget. Aku pakai ini 2 hari sekali aku pakai ini. Abis pakai ini, nah pakai ini dulu nih, cuci muka, terus kalian baru tuh pakai peeling mask ini selama beberapa menit aja. Kalian pijit halus gitu ke arah luar gitu. Terus di dalamnya tuh kayak ada bulir-bulirnya gitu loh. Nah kayak gini nih, kayak ada bulir-bulirnya gitu, kayak bulir-bulir stroberi. Ya emang kan di sini juga dia bilang kayak pakai bulir stroberi kan. Terus itu bener-bener wah enak banget deh. Nah akhirnya si bekas jerawat aku pun memudar gitu, dan pakai ini pun bekas jerawat aku jadi pudar gitu, jadi hilang seketika. Tapi ini aku baru pakai botol pertama, ini sekitar 2 bulan tuh belum habis ini, 2 hari sekali ya. Nah untuk krim siangnya setelah aku pakai ini, aku pakai ini aku pakai udah cuci muka semuanya tuh, terus aku keringin dan aku nggak pakai toner ya. Dan salahnya aku kayak kalau pakai toner tuh pasti muka aku merah gitu loh, kayak merah banget deh, sampai kadang ini tuh kayak belah-belah gitu, bukan belah-belah gimana ya, merah kelupas gitu kayak ular pokoknya. Nah akhirnya aku memutuskan untuk aku nggak bisa pakai toner itu. Nggak tahu kenapa, merek apapun aku udah cobain, yang Laneige aku udah cobain yang merek semuanya deh, TBS yang Tea Tree aku udah cobain juga, tapi tetap aku merah-merah banget kalau pakai toner. Yang namanya merek-merek toner tuh itu bener-bener udah deh merah-merah aja gitu, dan beruntusan tuh nambah gitu. Akhirnya aku pakai langsung aja gitu, udah cuci muka, udah aku keringin, dan aku ngeringinnya nggak pakai handuk, aku ngeringinnya pakai tisu aja. Tisu aja ya. Nah terus pakai ini. Nah ini udah jar kedua, karena aku orangnya pas pertama itu aku males. Jadi sunscreen kan emang penting banget tuh, penting amat sangat penting. Akhirnya aku mencoba untuk memakai sunscreen. Tahu kenapa? Tiap aku pakai sunscreen, muka aku itu pakai sunblock ya, muka aku itu bener-bener beruntus parah. Itu bener-bener si pori-pori aku tuh ngebuka, dan komedo aku banyak banget kalau misalkan aku pakai sunblock itu. Akhirnya aku berhenti pakai sunblock merek apapun, Biore. Terus aku pernah cobain Laneige, Innisfree, itu aku udah cobain dan itu beruntus parah. Jadi beda kan kulit orang. Akhirnya aku pakai ini aja nih pagi. Habis itu jadi aku SPF-nya dapatnya dari cushion yang aku pakai
Itu cushionnya tuh kalau nggak salah 35 deh kalau yang aku pakai itu cushionnya. Nah malamnya pas aku minum biota itu aku nggak pakai apa-apa ya, kayak aku udah males banget lah, aku udah benci banget sama muka aku dan aku nggak pakai apapun, keluar kayak ya udah cuma pakai lip tint doang gitu, pakai lipstick, nggak pakai apapun, bener kayak ya males banget gitu. Udah deh muka gue juga sama aja gitu. Akhirnya gue pakai, pas aku pakai biota itu udah tuh aku nggak pakai apapun. Nah setelah berhenti baru aku pakai rangkaian ini ya. Nah aktivitas tuh aku nggak cuci muka, kayak cuci muka pakai air doang karena ini kan 2 kali sehari. Malamnya pas mau tidur baru pakai ini lagi. Akhirnya pakai ini deh, udah pakai ini dikeringin pakai tisu, pakai ini yang varian aloe vera, ini yang shooting night creamnya, ini TBS juga. Ini sisa segini lagi sih. Nah kayak udah mau habis gitu nggak sih. Nah kayak gitu aku pakai ini malamnya, baru aku tidur. Pas bangunnya tuh kalau pakai aloe vera ini, aku kan kadang punya garis halus lah gitu. Nah pas pakai yang ini tuh sembuh gitu, nggak sembuh sih, kayak mudar itu lama-lama hilang, dan aku nggak punya garis halus itu lagi. Ini juga muka aku nggak terlalu semulus glowing shimmering blending sih, tapi udah agak bersih gitu, udah agak terawat gara-gara aku rajin skincare. Nah karena aku tipe orang yang kalau misalkan salah pakai skincare atau apapun itu bikin muka aku kayak parah banget dan bikin bibir aku kering, dan sampai orang-orang tuh nyangkanya lu bibir dikotekin ya gitu kan, sampai semua tuh kesel banget ngeliat bibir gue yang dikotekin. Dan itu karena emang kalau misalkan aku salah dalam hal skincare itu bener-bener parah deh gitu, karena bibir aku tuh kayak ngotek gitu. Nah akhirnya aku pakai ini. Nah dan ini tuh bagus juga, ini tuh nggak bikin bibir kalian hitam karena kan paparan sinar matahari bikin bibir kalian hitam begitu. Sombong amat. Video dari aku, dan ini sama sekali aku nggak dibeliin atau disponsorin sama produknya, aku beli sendiri, lalu aku beli sendiri pokoknya, dan aku nggak dibayar sama sekali untuk bikin video ini. Semoga kalian suka dengan videonya, dan mohon maaf aku nggak upload beberapa minggu ke belakang, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.